warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Perkenalkan, nama saya Alivia Nindya Oktaviani, NIM 17021010198. Saya mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Jember. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa dapat memahami pengertian fungsi dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat membedakan relasi dan fungsi dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat memahami istilah domain, kodomain, dan range dengan baik dan benar. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi dengan baik dan benar. Hari ini kita akan belajar tentang konsep fungsi. Sebelum kita memasuki konsep fungsi lebih jauh, apakah ada yang tahu apa sih sebenarnya pengertian fungsi itu? Ya betul, pengertian fungsi adalah relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota dari himpunan B. Nah, biasanya fungsi ini juga disebut dengan pemetaan. Terdapat beberapa syarat agar suatu relasi dapat dikatakan sebagai fungsi. Syarat yang pertama adalah anggota dari himpunan asal harus memiliki pasangan. Dan syarat yang kedua adalah setiap anggota dari himpunan asal dihubungkan dengan tepat satu anggota dari himpunan lawan. Agar kita lebih memahaminya, mari kita simak gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan diagram panah suatu relasi. Apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Mari kita bersama-sama cek syarat-syarat agar suatu relasi dapat dikatakan sebagai fungsi. Syarat yang pertama adalah setiap anggota dari himpunan asal harus memiliki pasangan. Himpunan asalnya adalah himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, dan 4. 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan C, 3 berpasangan dengan D, dan 4 berpasangan dengan B. Maka syarat yang pertama ini sudah terpenuhi. Selanjutnya, kita cek syarat yang kedua, yaitu setiap anggota dari himpunan asal dihubungkan dengan tepat satu anggota dari himpunan B. Kita lihat 1 berpasangan dengan A. Hanya 1 berpasangan dengan anggota dari himpunan B. Selanjutnya 2 berpasangan dengan C, 3 berpasangan dengan D, dan 4 berpasangan dengan B. Setiap anggota dari himpunan asal 1, 2, 3, dan 4 ia memiliki tepat satu pasangan. Maka syarat yang kedua juga sudah terpenuhi. Dan relasi ini dapat kita katakan sebagai fungsi. Gambar yang selanjutnya adalah diagram kartesius. Dari diagram kartesius tersebut dapat kita lihat bahwa himpunan asalnya adalah 1, 2, 3, dan 4 yang berada di sumbu X yang horizontal. Dan himpunan kawannya berada di sumbu Y yang vertikal, yaitu A, B, C, dan D. 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan D, dan 4 berpasangan dengan B. Nah, dari sini kita cek lagi syarat yang pertama. Setiap anggota dari himpunan asal harus berpasangan. Apakah 1 berpasangan? Ya. 2 juga berpasangan. 3 juga berpasangan dengan D, dan 4 berpasangan dengan B. Maka syarat yang pertama ini sudah terpenuhi. Selanjutnya kita cek syarat yang kedua, yaitu setiap anggota dari himpunan asal dihubungkan tepat satu dengan anggota himpunan kawan.
Apakah satu berpasangan dengan tepat satu anggota dari himpunan B? Ya, betul. Apakah 2 juga tepat satu berpasangannya? Ya, betul. 3 juga tepat satu, dan 4 juga tepat satu. Maka, diagram kartesius relasi tersebut dapat kita katakan sebagai fungsi. Kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan relasi dalam bentuk diagram kartesius, di mana himpunan asalnya yaitu 1, 2, 3, dan 4 yang berada di sumbu X. Dan himpunan kawannya adalah A, B, C, dan D yang berada di sumbu Y. Mari kita bersama-sama cek apakah relasi tersebut merupakan fungsi. Syarat yang pertama yaitu setiap anggota dari himpunan asal harus berpasangan. Apakah 1 berpasangan? Ya, 1 berpasangan. Apakah 2 berpasangan? 2 juga berpasangan. 3 juga berpasangan. Dan yang terakhir 4 juga berpasangan. Selanjutnya kita cek syarat yang kedua, yaitu setiap anggota dari himpunan asal dihubungkan tepat satu dengan anggota himpunan kawan. Kita cek, 1 dihubungkan dengan A, dan 1 juga dihubungkan dengan B. Nah, dari sini syarat yang kedua sudah tidak terpenuhi, karena 1 dihubungkan dengan lebih dari 1 anggota, yaitu A dan B. Maka relasi tersebut tidak dapat kita katakan sebagai fungsi. Selanjutnya kita lihat relasi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Yang pertama, 1, A, 2, A, dan 3, A. Di mana himpunan asalnya itu berarti yang dilingkari merah, yaitu 1, 2, dan 3. Dan himpunan kawannya adalah A. Dari sini kita cek syarat yang pertama. Apakah anggota dari himpunan asal berhubungan semua? 1 berpasangan dengan A, 2 juga berpasangan dengan A, 3 juga berpasangan dengan A. Maka syarat yang pertama terpenuhi. Ketiga anggota dari himpunan asal semuanya sudah berpasangan. Selanjutnya kita cek syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah setiap anggota dari himpunan asal dihubungkan dengan tepat satu anggota dari himpunan kawan. 1 dihubungkan hanya dengan A, dan 2 dihubungkan hanya dengan A, dan 3 dihubungkan hanya dengan A. Maka himpunan pasangan berurutan tersebut dapat kita katakan sebagai fungsi. Selanjutnya contoh lagi. 1 dihubungkan dengan B, 2 dihubungkan dengan B, dan 3 dihubungkan dengan C. Anggota dari himpunan asalnya adalah 1, 2, dan 3. Sedangkan anggota dari himpunan kawannya adalah B dan C. Syarat yang pertama, anggota dari himpunan asal harus memiliki pasangan. Apakah 1 memiliki pasangan? Ya, dia memiliki pasangan. 2 juga memiliki pasangan, 3 juga memiliki pasangan. Maka syarat yang pertama sudah terpenuhi. Selanjutnya kita cek syarat yang kedua. Setiap anggota dari himpunan asal dihubungkan dengan tepat satu anggota dari himpunan kawan. Apakah 1 dihubungkan dengan tepat 1? Ya, 1 hanya dihubungkan dengan B. Begitupun dengan 2 juga dihubungkan dengan B. 3 juga dihubungkan dengan C. Maka himpunan pasangan berurutan tersebut dapat kita katakan sebagai fungsi. Selanjutnya kita perhatikan himpunan pasangan berurutan yang ketiga, yaitu 1 dihubungkan dengan A, 2 dihubungkan dengan A, dan 2 dihubungkan dengan B. Maka anggota dari himpunan asalnya adalah yang dilingkari merah, yaitu 1 dan 2. Dan anggota dari himpunan kawannya adalah A dan B. Kita cek apakah relasi tersebut merupakan fungsi.
Syarat yang pertama, setiap anggota dari himpunan asal harus berpasangan. Nah, anggota dari himpunan asalnya adalah 1 dan 2. Apakah 1 berpasangan? Ya. Apakah 2 berpasangan? Ya. Maka syarat yang pertama terpenuhi. Selanjutnya kita lihat syarat yang kedua. Setiap anggota dari himpunan asal dihubungkan dengan tepat 1 anggota dari himpunan kawan. 1 dihubungkan dengan tepat 1? Ya, 1 hanya dihubungkan dengan A. 2 dihubungkan dengan A dan B. Maka syarat yang kedua tidak terpenuhi dan relasi tersebut tidak dapat kita katakan sebagai fungsi karena 2 berelasi dengan A dan B. Selanjutnya yaitu himpunan pasangan berurutan yang keempat. 1 berpasangan dengan A, 1 berpasangan dengan B, 2 berpasangan dengan C. Anggota himpunan asalnya adalah 1 dan 2. Sedangkan himpunan kawannya anggotanya adalah A, B, dan C. Kita lihat syarat yang pertama. Setiap anggota dari himpunan asal harus berpasangan. Apakah 1 berpasangan? Ya, dia berpasangan dengan A dan B. Apakah 2 berpasangan? Ya, dia berpasangan dengan C. Maka syarat yang pertama terpenuhi. Selanjutnya, kita lihat syarat yang kedua. Setiap anggota dari himpunan asal dihubungkan dengan tepat 1 anggota dari himpunan B. Apakah 1 dihubungkan dengan tepat 1? Tidak. 1 dihubungkan dengan A dan 1 dihubungkan dengan B. Maka dari sini relasi tersebut tidak dapat kita katakan sebagai fungsi karena syarat yang kedua tidak terpenuhi. Nah, agar kita lebih bisa membedakan antara relasi dan fungsi, mari kita bersama-sama perhatikan gambar yang pertama. Apakah gambar tersebut merupakan fungsi? Kita cek lagi syarat yang pertama, yaitu setiap anggota dari himpunan asal harus berpasangan. Anggota dari himpunan asalnya yang mana? Yang 1, 2, 3, dan 4. Apakah keempat-empatnya sudah berpasangan? Ya, keempat-empatnya sudah berpasangan. Maka syarat yang pertama terpenuhi. Selanjutnya syarat yang kedua. Apakah setiap anggota dari himpunan asal dihubungkan tepat 1 dengan anggota himpunan kawan? Tidak. 2 bercabang 2 ya. 2 dihubungkan dengan A dan 2 dihubungkan dengan D. Maka dari sini syarat yang kedua tidak terpenuhi. Dan gambar diagram panah tersebut bukan merupakan fungsi, namun ia hanya relasi. Selanjutnya kita perhatikan gambar yang kedua. Apakah gambar yang kedua termasuk fungsi? Kita lihat syarat yang pertama. Syarat yang pertama, setiap anggota dari himpunan asal harus memiliki pasangan. Apakah anggota dari himpunan asalnya semuanya memiliki pasangan? Ya, 1 memiliki pasangan, 2 memiliki pasangan, 3 memiliki pasangan, dan 4 juga memiliki pasangan. Syarat yang pertama sudah terpenuhi. Sekarang kita cek syarat yang kedua. Syarat yang kedua, setiap anggota dari himpunan asal dihubungkan dengan tepat 1 anggota himpunan kawan. Apakah 1 berpasangan dengan tepat 1 anggota dari himpunan kawan? Ya, 1 berpasangan dengan B. 2 hanya berpasangan dengan B. 3 juga hanya berpasangan dengan A. Dan 4 hanya berpasangan dengan D. Maka syarat yang kedua juga sudah terpenuhi. Dan relasi tersebut dapat kita katakan sebagai fungsi. Selanjutnya kita perhatikan gambar yang ketiga. Apakah gambar tersebut termasuk fungsi? Kita cek lagi. Syarat yang pertama, setiap anggota dari himpunan asal harus berpasangan.
Apakah 1, 2, 3, dan 4 memiliki pasangan? Ya, mereka semua sudah memiliki pasangan. Maka syarat yang pertama sudah terpenuhi. Selanjutnya syarat yang kedua, yaitu setiap anggota dari himpunan asal dihubungkan dengan tepat satu anggota himpunan kawan. 1 berpasangan dengan C, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan D, dan 4 berpasangan dengan A. 1, 2, 3, dan 4 ini hanya memiliki satu pasangan. Maka syarat yang kedua juga sudah terpenuhi. Jadi, gambar tersebut termasuk fungsi. Selanjutnya yaitu gambar yang keempat. Apakah gambar yang keempat ini merupakan fungsi? Kita cek lagi bersama-sama. Syarat yang pertama, setiap anggota dari himpunan asal harus berpasangan. Anggota dari himpunan asalnya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Apakah 1, 2, 3, dan 4 ini sudah memiliki pasangan? Ya, 3 tidak memiliki pasangan. Maka syarat yang pertama sudah tidak terpenuhi. Jadi, gambar tersebut bukan merupakan fungsi, melainkan ia relasi. Jadi, apabila salah satu syarat sudah tidak terpenuhi, maka relasi tersebut tidak dapat kita katakan sebagai fungsi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang domain, kodomain, dan range. Domain ini merupakan daerah asal, yaitu anggota dari himpunan A. 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan kodomain merupakan daerah kawan, yaitu anggota dari himpunan B. A, B, C, dan D. Dan yang terakhir adalah ring. Ring ini merupakan daerah hasil, yaitu B, C, dan D. Selanjutnya kita perhatikan contoh yang kedua, yaitu tentukan domain, kodomain, dan range dari gambar tersebut. Dari gambar dapat kita ketahui bahwa 1 berpasangan dengan C, 2 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan C, dan 4 berpasangan dengan B. Maka dari sini kita dapat menentukan domain, kodomain, dan range-nya. Domainnya adalah anggota dari himpunan asal, yaitu yang berada pada sumbu X yang horizontal. 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan kodomainnya adalah anggota dari himpunan kawan yang ada pada sumbu Y yang vertikal, yaitu A, B, C, dan D. Sedangkan range-nya ini adalah daerah hasil atau daerah yang berpasangan dari anggota himpunan A dan anggota dari himpunan B, yaitu A, B, dan C. Tidak terasa pembelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa untuk tetap berlatih di rumah agar kalian tidak mudah lupa dengan materi yang telah kita pelajari hari ini. Ingat, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau terjatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Yuk kita pecahkan rasa malas itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.